Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmat. Tak lupa selawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Perkenalkan, nama saya Virgi Anita Marusnadi, moderator dari kelompok 5. Pada kelompok 5 kali ini akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andi Rizky Cahaya Ramadan, yang kedua ada Charles Firly Mahyuni, yang ketiga ada Iqbal Ramadan, yang keempat ada Muhammad Naufal Acala Majid, yang kelima ada Hanifah, yang keenam ada Tasya Aulia Azhara, dan yang ketujuh ada saya sendiri Virgi Anita Marusnadi, yang terakhir ada Zaki Abdullah. Untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang Pancasila sebagai sistem etika yang akan dibawakan oleh saudara Andi Rizky Cahaya Ramadan. Untuk saudara Andi Rizky Cahaya Ramadan, saya persilakan. Halo, saya Andi Rizky Cahaya Ramadan dengan nomor NIM 11200541123. Saya ingin menyampaikan latar belakang dari makalah kelompok kami. Filsafat dibagi menjadi beberapa cabang menurut lingkungan bahasanya masing-masing. Cabang-cabang itu dibagi menjadi dua kelompok bahasan pokok, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis membahas tentang segala sesuatu yang ada, sedangkan filsafat praktis membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Dalam hal ini, filsafat teoritis pun juga mempunyai maksud-maksud dan berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis. Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Pancasila merupakan nilai dasar yang menjadi rambu-rambu bagi politik hukum nasional. Nilai-nilai dasar itu kemudian melahirkan 4 kaidah penuntun hukum yang harus dijadikan pedoman dalam pembangunan hukum. 4 kaidah itu meliputi: pertama, hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa, baik secara teritorial maupun ideologis. Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan di mana saja kita berada, kita diwajibkan untuk beretika di setiap tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila kedua pada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Firly Mahyuni, NIM 112241124. Saya akan melanjutkan materi dari Andi Rizky. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, dan kebiasaan. Etikos berarti susi kelakuan dan perbuatan yang baik. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana kita dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan, nomor NIM 112005410000093. Saya ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh Canes. Saya akan menyampaikan materi tentang etika Pancasila. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu etika, apa itu Pancasila. Jadi, etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika juga suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral menurut Suseno.
dan Pancasila adalah dasar negara kita, atau juga dikenal sebagai ideologi bangsa, merupakan pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segi ekonomi, politik, maupun sosial. Di era sekarang ini, tampaknya kebutuhan akan norma etik untuk kehidupan bangsa masih perlu diperlukan, bahkan sangat penting untuk ditetapkan. Hal ini terwujud dengan keluarnya ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Adapun etika kehidupan berbangsa meliputi 5 aspek. Yang pertama, etika sosial dan budaya. Yang kedua, etika pemerintahan dan politik. Yang ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Yang keempat, etika penegakan hukum yang berkeadilan. Yang terakhir itu, etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Akil Hajid. Saya akan melanjutkan materi yang dibawa oleh Iqbal Ramadan. Materi yang saya akan bawa adalah Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dan dekadensi sosial. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, baik itu budaya, alam, agama, ras, golongan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Jumlah wilayah yang cukup luas dalam cara pandang terhadap suatu masalah atau tingkah laku memiliki perbedaan ketika terjadi pertentangan antar individu atau masyarakat yang berlatar belakang suku bangsa yang berbeda. Mereka akan mengelompokkan menurut asal-usul daerah itu. Itu menyebabkan pertentangan atau ketidakseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan antar warga negara dengan cara menaati hukum yang berlaku, menaati dan menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila dan atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu dipahami bahwa Pancasila merupakan dasar yang konkret dan mutlak. Pancasila digunakan untuk menyelesaikan segala sesuatu masalah dalam kehidupan. Karena itu tahu bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Walaupun ada ideologi yang lebih baik, Pancasila tidak dapat dihapus atau diganti. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Hanifah. Dipersilakan untuk Nur Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah. NIM saya 1120051000105. Baik, saya akan melanjutkan pemateri dari novel Akila. Materi yang saya akan bawakan adalah Pancasila sebagai solusi dari problem korupsi. Situasi negara Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini dalam bentuk krisis yang multidimensional. Krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, hankam, dan pendidikan yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Moralitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan untuk mengatasi segala krisis yang melanda dalam negara ini. Kalau krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Moralitas individu adalah kesadaran tentang prinsip baik bersifat ke dalam, tertanam dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Seseorang yang mempunyai moralitas individu yang baik akan muncul dalam sikap dan perilaku seperti sopan santun, rendah hati, dan tidak suka menyakiti orang lain, toleran, dan sebagainya. Moralitas individu ini terakumulasi menjadi moralitas sosial, sehingga akan tampak perbedaan masyarakat yang bermoral tinggi dan bermoral rendah. Moralitas sosial juga tercermin dari moralitas individu dalam melihat kenyataan sosial. Bisa jadi seorang yang moralitas individunya baik, tetapi moral sosialnya kurang. Hal ini terutama terlihat pada bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk, seperti sikap toleran, suka membantu, dan sebagainya. Membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan, tentu mampu menurunkan angka korupsi. Penanaman satu sila saja, yaitu sila pertama,
apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan, tentu saja tidak akan mudah menjatuhkan martabat dirinya ke dalam hinaan dengan melakukan korupsi. Perbuatan korupsi terjadi karena hilangnya kontrol diri dan ketidakmampuan untuk menahan diri melakukan kejahatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Wuliandara, NIM 11200541116. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai solusi dari kerusakan lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui nih teman-teman, bahwa negara Indonesia adalah negara yang amat kaya, baik dari sumber daya alamnya maupun dari bumbunya. Tanah yang subur memberikan kita berjuta-juta manfaat. Tapi kadang-kali kita lupa ketika kita berpijak di suatu tempat, pasti akan ada hubungan timbal balik antara sesama manusia maupun dengan lingkungan hidupnya. Atas apa yang kita lakukan akan selalu diiringi dengan peraturan yang ada, apalagi terkait dengan peraturan pengelolaan lingkungan. Maka dari itu, disinilah peran Pancasila sebagai aplikasi dari nilai-nilai pengelolaan lingkungan hidup. Bisa kita lihat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita sebagai manusia harus meyakini apa yang diciptakan oleh Tuhan pasti ada manfaatnya, dan apa yang diamanahkan oleh Tuhan harus kita jaga sebaik mungkin. Lantas, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari terkait sila pertama, yaitu kita sebagai manusia harus selalu menjaga lingkungan, menyayangi binatang, juga apa yang dianugerahkan kepada kita, harus kita kembangkan potensinya supaya lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita sebagai manusia bukan hanya adil terhadap diri kita sendiri ataupun sesama manusia, tapi kita juga harus adil terhadap lingkungan kita. Lalu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang bersih dan sehat, juga menggalakkan kebersihan lingkungan dan melakukan penghijauan atau reboisasi. Lantas, pada sila ketiga terkandung nilai persatuan bangsa. Aplikasi dari sila ini antara lain melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan. Lanjut pada sila keempat, kegiatan yang dapat dilakukan antara lain mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lalu, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang terakhir pada sila kelima yaitu harus diperhatikan beberapa aspek. Yang pertama adalah perlakuan yang adil dalam segala bidang kehidupan terutama politik, ekonomi, dan budaya. Lantas yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir adalah menghormati hak milik orang lain. Yang perlu kita ingat bahwa dalam menjaga lingkungan bukan hanya andil dalam pemerintah saja ataupun instansi terkait, tapi masyarakat pun wajib menjaga lingkungan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaki Abdillah, NIM saya 1120010000131. Pancasila sebagai solusi dari problem dekadensi moral. Pancasila adalah dasar negara kita atau juga dikenal sebagai ideologi bangsa, merupakan pedoman pokok dalam mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dalam segi politik, ekonomi, dan sosial. Adapun dicadangkannya Pancasila sebagai dasar negara karena isinya dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang memiliki latar belakang kehidupannya yang beraneka ragam. Sebagai makhluk ciptanya dan menjadi masyarakat Indonesia, khususnya wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan perintahnya, itu sesuai dengan sila pertama. Tapi makin kesini, makin banyak masyarakat yang tidak memiliki jiwa Pancasila. Pancasila hanya sebatas ujaran di bibir saja, tapi tidak diwujudkan, diamalkan, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehingga di mana-mana marak terjadi perkelahian antara pelajar, penggunaan obat-obatan terlarang,
narkoba, atau pergaulan bebas. Itu adalah tanda-tanda dari kemerosotan akhlak bangsa yang sulit untuk diobati karena sila pertama untuk masyarakat yang demikian hanyalah tulisan belaka tanpa diresapi maknanya. Pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dari bunyinya saja kita harus tahu bahwa dituntun untuk saling bersatu membangun negeri Indonesia dan cari mewujudkan rasa persatuan itu dengan sifat saling toleran, kompak, gotong royong maupun di negara kita ini banyak sekali perbedaan dari mulai perbedaan agama, ras, suku, adat, dan latar belakang. Akan tetapi sekarang ini bukannya bersatu untuk membangun negeri melainkan dengan ketidakpahaman mengenai sila-sila dalam Pancasila masyarakat justru banyak yang bentrok dan lain sebagainya. Bahkan dari kisruh masyarakat tersebut yang mengenaskan adalah terjadinya pembunuhan. Dalam kondisi seperti ini, saya sebagai mahasiswa atau yang bisa dikenal dengan kaum intelektual merasa prihatin dan miris. Karena dengan mereka berkelakuan demikian sama saja karena tidak memahami dan tidak mengenai nilai-nilai dalam Pancasila, dan saya sebagai penerus mempunyai tanggung jawab untuk menjunjung tinggi dan mencintai Pancasila sebagai pandangan hidup saya, karena kelima sila dalam Pancasila itu sendiri sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama dan seyogianya kita harus menjadi sarjana yang berakhlak mulia, karena maju atau tidaknya suatu bangsa ditentukan oleh moral masyarakat bangsa itu sendiri. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nuria Imani. Pertanyaannya adalah, sejak di sekolah dasar hingga perguruan tinggi, kita sudah diajarkan dan mengenal apa itu Pancasila. Tetapi saat ini masih banyak bermunculan para koruptor. Lalu bagaimana dengan pernyataan Pancasila sebagai solusi dari permasalahan bangsa seperti korupsi? Jawabannya adalah perbuatan korupsi terjadi karena hilangnya kontrol diri, serta kurangnya kesadaran moral dan kepekaan terhadap masyarakat. Hal ini terjadi karena mereka belum benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dalam kesehariannya. Dalam Pancasila terdapat 5 sila, yang dimana setiap sila-sila itu memiliki arti yang berbeda tetapi memiliki satu tujuan, yaitu menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syifa dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dari etika ekonomi dan bisnis? Jawabannya adalah, etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis baik oleh perseorangan, instansi maupun pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Ya, mungkin itu saja jawabannya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabilah. Bagaimana ikatan Pancasila dengan etika sosial dan budaya? Pancasila dengan etika sosial dan budaya memiliki ikatan yang saling terikat, karena dengan bersosial dan berbudaya sama dengan sudah mengamalkan nilai-nilai pada Pancasila. Adapun sebagai warga negara Indonesia, kita semua diamanahkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam bersosial dan berbudaya, dengan cara menjaga toleransi terhadap sesama, mementingkan kepentingan dan kesejahteraan bersama yang berlandaskan Pancasila. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sekar dengan pertanyaan, apa saja yang dibahas dalam filsafat teoritis dan filsafat praktis? Jawabannya adalah, filsafat teoritis membahas tentang segala sesuatu yang ada, sedangkan filsafat praktis membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Dalam hal ini, filsafat teoritis pun juga mempunyai maksud-maksud dan berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Pertanyaan dari Putri Andayani,
Pertanyaan adalah uraikan Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dan dekadensi sosial. Sila pertama, jika diikuti seharusnya tidak ada yang namanya korupsi atau kerusakan lingkungan, karena itu menentang perintah Tuhan. Sila kedua, kalau benar-benar diterapkan maka dapat menciptakan kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Sila ketiga, semua rakyat Indonesia harus menjaga persatuan Indonesia, jangan mau diadu domba satu sama lain yang memecah belah bangsa. Kita harus rasakan dan cermati mana yang benar dan mana yang salah. Sila keempat, rakyat haruslah menjadi pemimpin. Untuk itu pemimpin yang terpilih haruslah pemimpin yang benar-benar klop sama hati rakyat dan mensejahterakan rakyat. Sila kelima, saat ini banyak sekali ketidakadilan. Nah, sila ini dan sila kedua yang bertanggung jawab menegakkannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rani Anggraini. Pertanyaannya, ketika terjadi pertentangan antar individu atau masyarakat yang berlatar belakang suku bangsa yang berbeda, dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam suatu negara. Solusi apa yang harus dilakukan untuk permasalahan tersebut? Saya akan menjawab, sangat penting menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan antar warga negara, yaitu dengan cara menaati hukum yang berlaku, menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu dipahami bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang konkret dan mutlak. Pancasila digunakan untuk menyelesaikan segala kasus atau masalah dalam kehidupan. Karena kita tahu bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Walaupun ada ideologi yang lebih baik, Pancasila tetap tidak dapat dihapus dan diganti. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Aisyah. Pertanyaannya adalah, apa pengaruh etika bagi kehidupan bermasyarakat di zaman milenial seperti sekarang? Nah, pengaruh etika di zaman milenial menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat. Apalagi di zaman sekarang, banyak hal yang sebenarnya sudah melanggar atau keluar dari tatanan nilai dan norma, tetapi masih dianggap biasa oleh orang-orang. Di sini, etika Pancasila dapat meminimalisir hal-hal tidak baik menurut masyarakat, karena etika Pancasila di kehidupan bermasyarakat dapat dibilang sebagai batasan agar masyarakat berperilaku sesuai tatanan nilai dan norma. Terima kasih. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aisyah Putri. Yang pertanyaannya, jelaskan konteks Pancasila sebagai bagian dari etika politik bangsa Indonesia. Saya terangkan terlebih dahulu ya. Pancasila adalah 5 dasar yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia sebagai pertimbangan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika adalah peraturan yang dijadikan acuan dalam berperilaku seseorang. Maka makna dari Pancasila sebagai etika politik adalah bahwasanya masyarakat Indonesia dalam membuka sistem demokrasi harus bersumber dari Pancasila sebagai tindakan yang benar untuk mencapai etika politik. Lebih rincinya seperti ini. Etika adalah kelompok filsafat praktis. Filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada dan dibagi mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan sebagai ajaran moral. Kedua kelompok ketika itu dalam sebagai berikut. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Etika khusus membahas prinsip-prinsip tentang di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu, etika individual, maupun makhluk sosial, etika sosial. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mukmin Alwan. Pertanyaannya adalah, apa saja contoh etika umum dan etika khusus? Jawabannya adalah ya, etika umum contohnya itu seperti kita berperilaku sopan tanpa memandang gender dan umur terhadap orang lain, menjaga ucapan dan perilaku. Dan contoh etika khusus adalah memelihara diri sendiri, menjaga kesehatan dan kerapian diri. Sekian dari jawaban saya.
Baik, tak terasa materi telah selesai disampaikan. Untuk yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan pada materi kali ini. Etika adalah suatu ajaran atau bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita mengambil sikap rasa tanggung jawab terhadap suatu ajaran moral tertentu. Etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai suatu dasar filsafat, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkis, dan sistematis. Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Studi Rizal selaku dosen mata kuliah Pancasila kami dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan kata dan kesalahan kata. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diaplikasikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.